Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kasmir Samsudin Male, pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8. Hari ini kita akan membahas tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama, apakah usaha itu? Terlihat pada ilustrasi gambar berikut, ada seorang anak sedang mendorong meja dari satu tempat ke tempat yang lain. Apakah aktivitas tersebut merupakan usaha atau bukan? Nah, kita lihat ilustrasi. Apabila suatu benda berpindah dari titik A menuju ke titik B, maka kita katakan itu sebagai suatu usaha. Namun apabila suatu benda berpindah dari titik A ke titik B dan balik lagi ke titik A, maka kita katakan benda tersebut tidak melakukan usaha atau bukan suatu usaha. Sehingga, bila anak tersebut berhasil mendorong meja dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dapat didefinisikan sebagai suatu usaha. Nah, apakah usaha itu sendiri? Usaha adalah jumlah besarnya gaya yang diberikan kepada suatu benda atau F terhadap perpindahan benda tersebut atau delta S. Secara matematis dirumuskan W sama dengan F dikali delta S, di mana W adalah usaha dalam satuan Joule, F adalah gaya dalam satuan Newton, dan delta S adalah perpindahan dalam satuan meter. Selanjutnya kita membahas tentang pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana di sini bukanlah pesawat seperti yang biasa kita lihat, namun pesawat sederhana adalah alat bantu yang digunakan untuk membantu melakukan aktivitas atau usaha manusia. Seperti apa contohnya? Yang pertama adalah gunting. Gunting, apa kegunaan gunting? Jelas untuk memotong suatu benda seperti kertas atau kain. Kemudian yang kedua adalah katrol. Katrol biasa digunakan sebagai alat bantu untuk menimba air di sumur, sehingga kita lebih mudah untuk menimba air di sumur. Kemudian ada pembuka penutup botol. Kita tahu sendiri bahwa penutup botol biasanya sangat sulit untuk dibuka, namun dengan menggunakan alat tersebut akan lebih mudah untuk dibuka. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama ada katrol, seperti sudah jelaskan tadi. Kedua adalah roda berporos, seperti yang terdapat pada sepeda. Yang ketiga adalah bidang miring, contohnya yaitu tangga. Sehingga ketika kita menaiki suatu tempat yang tinggi, dengan menggunakan tangga kita lebih mudah. Yang keempat adalah bungkit atau tuas. Contohnya adalah jungkat-jungkit. Di sini ada titik tumpuan di tengah-tengah antara dua benda. Yang satu sebagai gaya beban, yang satu sebagai gaya kuasa. Nah, kita akan bahas lebih lengkap. Yang pertama yaitu katrol. Katrol terdiri atas 3. Yang pertama katrol tetap tunggal, keuntungan mekaniknya yaitu 1. Kemudian katrol tunggal bebas, keuntungan mekaniknya ada 2. Dan katrol majemuk, keuntungan mekaniknya ada 4. Apa artinya keuntungan mekanik tersebut? Keuntungan mekanik menunjukkan bahwa semakin besar jumlah katrol yang dimiliki oleh katrol itu sendiri, maka keuntungan mekanisnya semakin besar. Artinya, kita akan lebih mudah melakukan usaha karena keuntungan mekanis yang kita dapatkan jauh lebih besar. Sehingga lebih besar keuntungan mekanis, maka lebih mudah melakukan suatu usaha. Apakah sebenarnya keuntungan mekanik itu? Didefinisikan sebagai bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana dapat menggandakan gaya. Dirumuskan gaya beban per gaya kuasa. Sehingga dengan adanya keuntungan mekanis, kita akan dapat menggandakan gaya dan lebih mudah dalam melakukan suatu usaha. Selanjutnya, kita membahas tentang roda berporos. Nah, tentunya kalian sudah terbiasa melihat sepeda atau sepeda motor. Roda atau gear pada sepeda motor itu merupakan pesawat sederhana yang mana fungsinya sebagai pengatur gerak daripada roda itu sendiri. Selanjutnya adalah bidang miring. Nah, contoh lain selain tadi sudah jelaskan ada tangga, yaitu sekrup dan pisau. Kita perhatikan bahwa sekrup ini memiliki
suatu bagian yang miring, sehingga dia dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam suatu dinding atau suatu tembok yang dimasukkan oleh skrup. Demikian juga dengan pisau. Kalau kalian perhatikan, pada mata pisau itu ada bagian yang miring. Gunanya apa? Untuk memudahkan memotong suatu benda. Selanjutnya adalah pengungkit atau tuas. Nah, pengungkit ini ada banyak jenisnya, di mana di bagian pengungkit ini ada titik tumpuan di bagian tengah, kemudian ada lengan kuasa, ada lengan beban, ada gaya beban, dan ada gaya kuasa. Pengungkit sendiri dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Ada beberapa jenis daripada pengungkit, yaitu jenis pertama, yaitu gunting, contohnya, di mana titik tumpuan berada di tengah. Gaya kuasa berada di ujung salah satunya, dan gaya beban berada di ujung salah satunya. Kita lihat pada gunting, di bagian tengah ini adalah titik tumpuan, gaya kuasa berada di bagian sini, yang mana gaya kuasa ini tempat kita memegang gunting, sedangkan gaya beban ada di ujung gunting di mana kita akan memotong suatu benda. Selanjutnya, jenis yang kedua, yaitu pengungkit yang contohnya adalah penutup botol, di mana titik tumpuannya ada di ujung dan gaya kuasa ada di ujung juga, sedangkan gaya beban ada di tengah. Di sini gaya kuasa kita berada di pemegang tangannya, karena di sini kita berkuasa untuk membuka penutup botol, sedangkan beban yang kita rasakan itu ada di bagian tengah. Titik tumpuannya ada di bagian ujung di penutup botol. Selanjutnya jenis yang ketiga, yaitu contohnya adalah pinset, di mana titik tumpuannya berada di ujung. Di ujung sini kita meletakkan benda, kemudian beban yang harus kita lawan ada di ujung salah satunya, sedangkan gaya kuasa kita ada di tengah. Jadi kalau kita memegang pinset, yang kita pegang adalah bagian tengah, bukan bagian ujung. Nah, selanjutnya demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kita akan kuis, dan kuis ini akan kalian jawab di kolom komentar. Nah, kuisnya sangat mudah sekali. Perhatikan baik-baik kuis berikut ini. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Ada 4 buah gambar. 1, 2, 3, 4. Nah, alat manakah yang tergolong bidang miring? Silakan dijawab di kolom komentar. Oke, sudah bisa? Soal yang kedua. Nah, masih sama. Sekarang yang ditanyakan, alat manakah yang tergolong roda berporos? Nah, tentunya kalian sudah menebak hasilnya. Dan soal yang terakhir. Nah, ini adalah salah satu jenis katrol. Berapakah keuntungan mekanik yang terdapat pada katrol tersebut? Oke, jika sudah bisa menjawab, silakan dijawab di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe, serta bagikan ke semua akun sosial media kalian agar teman-teman kalian bisa mengetahuinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.